Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Artila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu terkait dengan 3 kabar gembira yang luar biasa untuk jutaan honorer setanah air Indonesia. Satu informasi Bapak Ibu yang dimuat oleh media nasional jpnn.com dengan judul Pendaftaran P3K 2024. 3 kabar gembira luar biasa untuk jutaan honorer. Ini informasi yang dimuat oleh jpn.com yang tayang per Rabu 7 Agustus 2024. Nah Bapak Ibu, terkait dengan kabar gembira yang 3 poin ini, tentu seluruh Bapak Ibu honorer mau tahu kira-kira apa saja itu. Apakah kemudahan dalam bentuk pengangkatan atau kemudahan dalam bentuk seleksi atau bagaimana? Ya, supaya lebih jelas, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian, dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. jpnn.com Jakarta. Di saat jadwal pendaftaran P3K 2024 belum ada kejelasan. Ada kabar gembira untuk jutaan honorer yang ingin berubah status menjadi ASN tahun ini. Kabar gembira untuk jutaan tenaga honorer disampaikan anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Mardani Alisera. Mardani Alisera mengungkapkan beberapa kesepakatan Komisi 2 DPR RI dan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam hal ini Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Pertama, mekanisme pengangkatan P3K 2024 dari honorer melalui tes, tetapi sifatnya hanya formalitas. Pengangkatan P3K tahun ini dari honorer memang melalui tes, tetapi jangan takut dahulu, kata Mardani Alisera kepada jpn.com pada Selasa 6 Agustus 2024 baru-baru ini. Anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS ini memastikan bahwa tes hanya untuk memenuhi persyaratan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, di mana seleksi CPNS maupun P3K melalui proses tes, administrasi, dan kompetensi. Nah, Bapak Ibu, mengenai seleksi CPNS itu adalah suatu hal yang wajar kalau tesnya itu wajib ketat ya. Tetapi sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya juga oleh pemerintah melalui Menpan RB dan BKN bahwa untuk pengangkatan honor menjadi ASN melalui tes itu katanya benar-benar hanya formalitas dengan tujuan untuk memverifikasi honorer saja atau sekedar registrasi saja ya, dan bertujuan untuk menghindari masuknya honorer bodong atau honorer titipan. Kabar gembira yang kedua yaitu seluruh honorer yang masuk di database Badan Kepegawaian Negara atau BKN diangkat secara resmi jadi ASN P3K 2024 tahun ini. Tentu ini sesuai dengan amanat dari pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Kemudian Mardani juga mengungkapkan bahwa sesuai kesepakatan Komisi 2 DPR RI dan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, 1,7 juta tenaga honorer masuk database BKN semuanya diangkat menjadi ASN P3K.
Pengangkatan honorer jadi P3K yang ditandai dengan penyerahan SK P3K dilakukan secara bertahap sampai 2026. Nah, tentunya Bapak Ibu, ini konsepsi pemerintah bahwa sampai 2 tahun lagi ke depan adalah penuntasan honorer. Bahkan tidak banyak ya, bahkan tidak jarang pun honorer ya, sekarang lagi menyampaikan keluhan ya, menagih Presiden Jokowi mengenai pembukaan pendaftaran P3K di tahun 2024 tahun ini dan meminta agar kiranya semua honorer itu diangkat menjadi ASN P3K sesuai dengan yang telah tertuang dalam pasal 66 Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Jadi 1,7 juta tenaga honorer masuk database BKN sudah disiapkan NIP P3K dan itu bukan omong kosong, tegasnya. Ingat Bapak Ibu, disampaikan bukan omong kosong, 1,7 juta tenaga honorer NIP-nya itu sudah disiapkan. Nantinya kata Mardani, 1,7 juta honorer tersebut harus mendaftar seleksi P3K 2024 karena pengangkatannya wajib melalui seleksi. Kemudian salah satu kemudahan bagi honorer yaitu tidak ada passing grade seleksi P3K untuk honorer, sehingga semuanya berstatus lulus. Berapa jumlah honorer yang diberi SK P3K pada setiap periode pengangkatan, lanjutnya disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah atau anggaran Pemda. Contohnya, tahun ini Pemda hanya bisa mengangkat 1 juta honorer menjadi P3K. Maka 700.000-nya diberikan SK hingga 2026. Itu maksimal ya, kalau kemampuan fiskal Pemda memadai bisa dipercepat lagi, ucapnya. Beliau menegaskan, untuk penyelesaian tenaga honorer tahun ini lebih difokuskan kepada tenaga non-ASN yang masuk pendataan BKN. Kabar gembira yang ketiga, jangan ada honorer asli yang tercecer. Nah, ini ketegasan dari Komisi 2 DPR RI Bapak Ibu ya, jangan sampai ada honorer yang tercecer. Artinya, semua honorer yang ada itu wajib diangkat menjadi ASN P3K. Mardani mengatakan, pada seleksi P3K 2024, jangan sampai ada lagi honorer asli yang tercecer. Sisa honorer kategori 2 yang belum diangkat harus menjadi prioritas. Jangan sampai malah honorer bodong yang diangkat jadi P3K, ucapnya. Honorer yang sudah masuk database BKN itu juga akan divalidasi kembali oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Perbankan atau BPKP dan Badan Keuangan Negara atau BKN, sehingga hanya yang datanya clear akan diangkat ASN P3K, kata Mardani. Demikian informasi Bapak Ibu mengenai paparan 3 kabar gembira untuk seluruh honorer setanah Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Pak Mardani Alisera dari Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Demikian informasinya, semangat buat honorer yang 100% diangkat menjadi ASN P3K melalui tes formalitas sebagaimana telah disepakati dan telah diungkapkan oleh Menpan RB, BKN dan juga dari DPR RI. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.